Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di gunggungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Renungan hari ini berjudul Pencobaan di Padang Gurun. Ini merupakan salah satu judul atau kalimat yang cukup populer di antara kita, kalangan orang-orang percaya. Barangkali kita juga sudah lupa. Beberapa kali kita mendengarkannya ketika pastor sedang berkhotbah tentang ayat ini, baik secara keseluruhan atau sebagian. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas ini, antara lain mengisahkan mengenai perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, Tuhan Yesus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kedua, manusia hidup bukan dari roti saja. Ketiga, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Alkitab menyatakan bahwa di sana Tuhan Yesus tinggal selama 40 hari 40 malam lamanya dan dicobai iblis. Dituturkan pula bahwa selama 40 hari 40 malam itu Tuhan Yesus tidak makan apa-apa saja. Dalam tubuh kemanusiaannya tentu saja Tuhan Yesus sungguh sangat lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam kondisi kemanusiaannya yang haus dan lapar itu, kemudian iblis mendapatkan kesempatan untuk menggoda dan membujuknya. Kemudian iblis berkata kepadanya untuk mencobainya, bahwa apabila benar dia adalah anak Allah, maka hendaklah dia menyuruh batu itu menjadi roti. Namun, bagaimanakah respon Tuhan Yesus? Kemudian Tuhan Yesus selalu menjawab dan berkata kepada iblis, bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia tidaklah hidup dengan roti saja, melainkan juga hidup dengan firman Allah, yaitu Injil Kerajaan Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Alkitab juga mengisahkan bahwa iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan sekejap mata. Iblis kemudian memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia. Iblis lalu berkata bahwa segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepada iblis, dan iblis akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Demikian dinyatakan oleh firman-Nya yang terdapat pada Injil Lukas 4 ayat 7-8. Ayat firman Tuhan ini menyatakan apabila Tuhan Yesus menyembah Dia, maka seluruhnya akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin dia, iblis yang pendosa, penipu dan pembohong itu, menawarkan segala sesuatu yang memang hasil karya ciptaan Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Tuhan Yesus memerintahkan dia, si iblis, supaya hendaknya menyembah dan berbakti kepada Dia, Tuhan Allahnya. Kendati dia, si iblis itu, ia tidak pantang menyerang. Ya, itulah iblis. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem. Lalu iblis menempatkan Tuhan Yesus di gunggungan bait Allah.
Lalu iblis berkata kepadanya bahwa jikalau dia benar-benar anak Allah Bapa yang bertahta di surga, hendaklah ia menjatuhkan dirinya dari atas bumbungan ke bawah. Maka ia akan memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi dirinya. Lalu mereka para malaikat itu akan menantang dia di atas tangannya, supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Maka Tuhan Yesus berkata sekali lagi kepada iblis bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, iblis kemudian menyudahi pencobaan itu. Lalu iblis mundur dari hadapannya, lalu pergi entah kemana. Bisa jadi iblis menunggu waktu yang baik untuk mencobainya lagi. Benar, Alkitab selalu mendidik, mengajar, dan mengingatkan kita bahwa siapapun dia, hendaklah jangan mencobai Tuhan Allahnya. Sebab dialah yang empunya kekuasaan, kemuliaan, dan segalanya di bumi maupun di surga. Sekaitan dengan itu semua, kemudian bagaimanakah dengan diri kita yang hidup di zaman sekarang? Berbahagialah kita yang tidak tergoda oleh gebiar dan kekuatan dunia yang binasa, baik dalam rupa makanan, minuman, maupun harta benda dan kekayaan dunia yang fana. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melimpahkan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berlimpah kepada kita. Berbahagialah juga kita yang tidak pernah mencobai Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Dan semoga kita selalu setia bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani Dia, Tuhan Allah kita, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Terima kasih.